Jika belum mengenal sosok seorang yang merupakan pemasok sepatu dan pakaian atletik hingga tersebar di dunia, Anda jangan dulu sebut diri sebagai penggemar fanatik produk Nike. Ia merupakan pendiri Nike, yaitu Phil Knight. Kini ia menduduki posisi orang terkaya ke-25 dunia versi majalah Forbes. Memiliki hobi berlari, itulah awal mula ia mendirikan Nike. Ia bahkan sempat dijuluki orang paling kuat dalam olahraga oleh Sport Illustrated. Meski Knight bukanlah olahragawan atau pemilik tim olahraga, namun banyak pihak setuju bahwa ia memiliki pengaruh kuat di dunia olahraga. Knight selalu memiliki minat dalam berlari dan merupakan pelari jarak menengah di University of Oregon di Eugene saat masih berkuliah. Phil Knight lahir pada tanggal 24 Februari 1938. Ia adalah seorang putra pengacara yang menjadi penerbit surat kabar, William W. Knight dan istrinya Lotta. Ayahnya adalah orang yang mendorong Phil Knight untuk tumbuh melebihi batas kemampuannya. Sejak Knight sekolah di Cleveland High School di Portland, ia sudah suka berlari dan menjadi anggota kunci dari tim lari. Setelah itu, Knight melanjutkan studi ke Universitas Oregon di Eugene, di mana ia terus sering berlari. Di sana, Knight bertemu dengan pelatih trek legendaris Bill Bowerman, hingga Knight dilatihnya sebagai pelari jarak menengah. Knight pun menjalin persahabatan yang dalam dan bermakna dengan Bowerman. Setelah lulus dengan gelar jurnalisme pada tahun 1959. Sempat mengalami krisis kehidupan, Knight bingung tentang masa depannya bahkan setelah lulus. Dirinya juga tak yakin apa yang sebenarnya yang ingin dia lakukan. Lalu ia pun mendaftar di tentara dan menyelesaikan 1 tahun dinas. Sesudah itu, dia memutuskan untuk mendaftar di Stanford Graduate School of Business. Salah satu kursus yang dia pelajari adalah kelas bisnis kecil Frank Schellenberger, yang menurutnya sangat menarik. Saat mengerjakan tugas di mana siswa harus menemukan bisnis baru, Knight tiba-tiba terpikir untuk bisnis yang berhubungan dengan sepatu olahraga. Hingga ia pun menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menciptakan bisnis yang berhubungan dengan sepatu. Kemudian, Knight lulus dengan gelar MBA pada tahun 1962. Knight pertama kali muncul dengan ide Blue Ribbon Sport, merupakan nama awal Nike selama berkuliah di Stanford. Dia bekerja sama dengan pelatih lari kampusnya dari Oregon, Bill Bowerman, dan mereka berdua menyisihkan $500 sekitar 7,4 juta hari ini untuk memulai perusahaan. Sebelumnya, Knight telah mengunjungi Jepang pada November 1962. Di sana ia menemukan sepatu lari merek Tiger yang diproduksi oleh Onitsuka Company. Dirinya pun sangat terkesan dengan kualitas tinggi dan biaya rendah dari sepatu tersebut, sehingga akhirnya memutuskan langsung menaikkan kontrak distribusi dengan Onitsuka. Sepulangnya dari Jepang, Knight sempat mengambil pekerjaan di sebuah kantor yang berbasis akuntan di Portland untuk menambah uangnya sambil menekuni rencana bisnisnya bersama pelatihnya tersebut. Blue Ribbon Sport pun lahir pada tahun 1964. Knight dan Bowerman telah bekerja keras untuk membuat bisnis tumbuh. Beberapa tahun selanjutnya mereka pun membuka toko retail di Santa Monica, California dan Eugene, Oregon. Kinerja perusahaan pun berangsur baik pada akhir tahun 1960-an dan menghasilkan keuntungan yang gemilang. Namun, mereka sempat menghadapi beberapa ketidaksepakatan mengenai kontrak dengan Onitsuka pada tahun 1971 hingga memutuskan untuk memulai perusahaan mereka sendiri. Lalu, seorang teman Knight yang juga karyawan Blue Ribbon Sport, Jeff Johnson, menyarankan untuk menamai perusahaan tersebut dengan nama Nike yang diambil dari nama Dewi Kemenangan bersayap Yunani. Knight pun bercita-cita untuk merancang produk yang ingin digunakan oleh para atlet top dunia. Dia berkenalan dengan atlet trek olimpiade seperti pelari jarak jauh Steve Prefontaine dan berharap akan mempengaruhi orang lain untuk mencoba produk sepatunya. Model sepatu Nike, Cortez pun memulai debutnya pada uji coba Olimpiade 1972 dan terbukti sangat menguntungkan. Keuntungan perusahaan tumbuh berlipat ganda selama tahun-tahun berikutnya, dan pada tahun 1980 Nike telah merebut setengah dari pasar sepatu atletik. Nike mengalami pertumbuhan yang stabil sepanjang 1980-an dan 1990-an. Ketenaran perusahaan yang meningkat memungkinkan Nike mengikat lebih banyak olahragawan terkenal dunia seperti Michael Jordan, Andre Agassi, Charles Barkley, dan Tiger Woods. Pada tahun 1990-an, Nike memperluas bisnisnya dan bercabang menjadi pakaian hoki, golf, dan sepak bola. Strategi ekspansif agresif mereka membuahkan hasil, dan perusahaan menikmati lebih dari 10 miliar US dollar atau setara dengan 147 triliun rupiah hari ini dalam penjualan tahunan sebelum 1999. Meski Phil Knight telah mengundurkan diri pada tahun 2004 sebagai CEO,
namun ia tetap duduk di kursi dewan hingga Juni 2016. Kini, Ned sibuk dengan filantropi. Salah satunya telah menjanjikan donasi lebih dari 500 juta US dollar, sekitar 7,3 triliun rupiah untuk Universitas Oregon dan Stanford Graduate School of Business yang merupakan alma maternya. Ned juga merupakan seorang miliarder dunia dengan total kekayaan 4,1 miliar US dollar atau mencapai 614 triliun rupiah. Pendapatan Nike sendiri saat ini berdasarkan data dari Forbes telah lebih dari 39 miliar US dollar atau sekitar 577 triliun rupiah. Demikianlah cerita sukses dan motivasi dari kisah pendiri merek Nike. Semoga menginspirasi, sukses untuk kita semua, dan selalu salam hebat, luar biasa.